Batari, Hai Sopar. Titus. Hai, Titus kenapa kamu? Aku lagi sedih banget deh. Oh, sedih kenapa? Iya, Nih, kenapa? kalian tahu kan? Aku suka gambar. Ya, terus? Iya, terus? Tadi pas istirahat di sekolah, aku tuh lagi nyelesain tugas gambar kan. Terus Mm-mm. teman-teman aku lagi main deket aku. Mm-mm. Kesenggol kertasnya. Terus jatuh. Terus keinjek-injek temen. Duh, gambarnya rusak dong. Iya, rusak banget. Tau gak sih? Mereka bukannya minta maaf, malah diajak cengeng. Hahaha, iya dong. Mereka benar. Kalau kamu sedih karena begitu saja, kamu cengeng namanya, Titus. Sopar, kamu tidak boleh ngomong begitu. Kok begitu sih, Batari? Kan tadi gambarnya Titus jatuh terinjak. Terus dia sedih, kan bisa gambar lagi. Ih, kan susah tahu gambarnya. Iya, kan kamu juga Ya. tahu, Sopar. Titus kan paling suka gambar, jadi pasti sedih kalau gambarnya rusak. Tapi kan buat apa sedih sampai seperti itu? Ya kan tinggal gambar lagi, tidak masalah mestinya. Kan itu senang menggambar. Pasti dia kalau menggambar lagi pasti kembali menjadi senang kan? Ih, tapi kan beda tahu hasilnya. Sudah. Daripada berantem terus, lebih baik kita saat ini nonton cerita Alkitab dulu deh. Supaya kita bisa belajar dari satu tokoh Alkitab. Gitu ya, Batari ya. Iya. Mau dengar Ya ceritanya? udah deh. Iya. Mau. Aku mau. Oke, yuk kita nonton ceritanya. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mengumpulkan kami untuk bersama-sama mengikuti Sekolah Injil Liburan Asik di hari yang pertama ini. Kami akan mendengarkan cerita Alkitab dan juga cerita teladan. Kiranya Tuhan memberikan pengertian kepada kami sehingga kami bisa belajar firman Tuhan dan belajar untuk menjadi anak Tuhan yang lebih baik lagi dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai guys, selamat datang di Silasik Sekolah Injil Liburan Asik 2021. Tentunya Silasik kali ini dengan tema Sobat Sejatiku. Jadi kenalan dulu ya. Namaku Gloria dan sepanjang 3 hari ke depan kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan lewat cerita Alkitab. Tentunya sesuai tema, kita akan belajar dari kisah-kisah persahabatan yang ada di Alkitab. Semoga jadi berkat buat kita semua, jadi teladan buat kita semua, sehingga kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi, yang menyenangkan hati Tuhan. Oke, jadi kita langsung masuk aja ya di cerita hari ini. Cerita di hari pertama, judulnya adalah Sahabat yang Taat. Nah, kita mau belajar dari satu tokoh bersama sahabat-sahabatnya juga sih ya. Tokoh ini ada di Perjanjian Lama, menjadi nama kitab, dan dia adalah orang yang sangat kaya raya. Bahkan dia adalah orang terkaya di seluruh negeri yang ada di sebelah timur. Ternaknya banyak, pelayan-pelayannya banyak, anaknya juga banyak, ada 10 anaknya. Dan dia tinggal di negeri bernama Uz. Ya, dia sangat diberkati Tuhan. Tahu namanya? Ayub. Ya, Ayub sangat diberkati Tuhan, tapi dia juga punya hidup yang jujur, saleh, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Itulah sebabnya Allah sangat senang dengan Ayub. Nah, tapi ada juga iblis ya. Iblis kita tahu adalah makhluk yang sangat jahat dan sangat licik. Iblis juga tahu, iblis melihat Ayub dengan kehidupannya yang saleh dan takut akan Tuhan. Nah, suatu hari dia ingin mencobai Ayub, karena dia pikir, ya kalau misalnya dia tidak diberkati Tuhan, dia juga pasti akan meninggalkan Tuhan, gitu. Nah, Allah berkata kepada iblis, tuh kamu lihat hambaku Ayub,
Nggak ada orang lain di dunia ini yang seperti dia, yang salehnya seperti dia, gitu. Kemudian iblis pun menjawab, Allah, itu kan karena engkau memberkati dia, engkau melindungi dia dengan berkat yang melimpah. Paling kalau kau ambil semua yang sudah engkau berikan pada dia, ya dia juga akan meninggalkan engkau, dia tidak akan terus setia pada engkau. Tapi kemudian Allah menjawab, oke, kamu boleh mencobai Ayub, tapi satu hal, jangan membunuh dia. Kenapa ya Allah kok mau mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub? Karena Allah yakin bahwa sekalipun Ayub mengalami pencobaan, dia akan tetap setia kepada Tuhan. Nah, akhirnya iblis pun melaksanakan rencananya untuk mencobai Ayub. Dia memberikan penderitaan yang sangat hebat untuk Ayub. Mulai dari semua ternaknya nih, ada yang dicuri, ada yang dibakar habis, mati semua. Pelayan-pelayannya juga mati semua. Anak-anaknya juga mati sekaligus karena tempat di mana mereka berpesta itu roboh tiba-tiba. Dan juga seluruh tubuh Ayub itu dipenuhi dengan bisul dan borok. Bahkan yang paling parah teman-teman, istrinya sendiri itu meninggalkan Ayub. Bayangin ya, aduh. Aku sih nggak kebayang ya teman-teman kalau aku sendiri mengalami penderitaan yang seperti itu. Itu pasti sangat menyakitkan dan sangat menderita. Itu. Tapi apa yang Ayub lakukan? Apakah dia meninggalkan Tuhan? Enggak teman-teman. Ternyata Ayub tetap setia kepada Tuhan. Itulah mengapa Allah senang dengan Ayub. Nah, kemudian ada juga keempat sahabat Ayub, ya. Sahabatnya itu bernama Elifaz, Bildad, Zofar, dan Elihu. Ketika mereka mendengar tentang penderitaan yang dialami oleh Ayub yang sangat hebat itu, mereka tentunya sedih ya sebagai teman, sebagai sahabat. Akhirnya walaupun mereka dari tempat yang berbeda-beda, mereka datang mengunjungi Ayub, dan dari kejauhan ketika melihat Ayubnya mereka udah sedih gitu. Mereka menangis melihat Ayub yang sangat menderita. Bahkan sebagai sahabat yang peduli, yang ingin menguatkan, menghibur hati Ayub, mereka berkabung bersama-sama dengan Ayub selama 7 hari 7 malam. Sekilas tampaknya memang mereka ini peduli ya sama Ayub. Tapi kemudian lama-kelamaan sahabatnya, terutama Elifaz, Bildad, dan Zofar, mereka mulai membicarakan tentang Ayub, tapi hal-hal yang tidak benar, dan juga tentang Allah, tapi hal yang tidak benar. Mereka mengatakan, Ayub, mungkin kamu melakukan dosa yang besar di hadapan Tuhan, sehingga ya inilah cara Tuhan menghukum kamu. Gitu. Jujur itu membuat Ayub sangat kecewa sama ketiga sahabatnya. Karena Ayub tahu bahwa dia selalu taat sama Tuhan, dia selalu setia sama Tuhan. Dan karena itu juga hal yang tidak benar yang mereka nyatakan tentang Allah, maka Allah juga murka sebenarnya sama mereka bertiga, dan Allah ingin menghukum mereka gitu. Tetapi ada satu sahabatnya lagi kan tadi namanya Elihu. Elihu ini punya pendapat yang berbeda dari ketiga sahabat yang lain. Dia mengatakan bahwa Allah itu maha besar, dan Allah itu melakukan dan punya rencana yang jauh melebihi akal manusia, yang mungkin manusia nggak bisa duga, nggak bisa pikirkan gitu ya, kenapa ini semua terjadi. Nah, dia percaya bahwa lewat penderitaan yang Ayub alami ini, Allah ingin berkomunikasi, Allah ingin menyelamatkan manusia, Allah punya rencana yang jauh lebih besar daripada itu semua. Gitu, dan itu akhirnya membuat Ayub sadar. Iya ya, Allah itu benar-benar maha besar, dan dia melakukan punya rencana yang sama sekali tidak pernah dia duga. Itu tentunya hal yang sangat luar biasa. Pada akhirnya, Ayub pun dipulihkan keadaannya oleh Allah. Dia bahkan mengalami kekayaan, dan semua harta bendanya, semua yang dimilikinya itu 2 kali lipat daripada sebelumnya. Dan juga dia sangat bersyukur, tapi juga meminta Allah supaya jangan menghukum ketiga sahabatnya tadi, ya, Elifaz, Bildad, dan Zofar. Itu, dan Tuhan pun mengabulkan permintaan Ayub. Oke teman-teman, dari kisah ini kita bisa melihat bahwa ada sahabat yang membuat kita mungkin jadi jauh daripada Tuhan, tapi ada juga sahabat yang membuat kita bisa lebih dekat sama Tuhan. Mana yang kita pilih?
Tentunya kita harus bisa memilih sahabat yang membuat kita lebih dekat sama Tuhan ya. Dan tidak cuma itu, kita pun harus bisa menjadi sahabat yang juga membuat teman kita ini menjadi semakin dekat dengan Tuhan. Gimana caranya? Cuma satu, teman-teman. Kita harus bisa jadi sahabat yang taat dulu sama Tuhan. Baru kita bisa menjadi berkat buat sahabat-sahabat kita yang lain. Gimana caranya kita bisa taat? Ayo, teman-teman, kita jalan hubungan dengan Tuhan lebih dekat, kita senantiasa mendengarkan dan melakukan perintah Tuhan, melakukan firman-Nya, karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Kita senantiasa berdoa kepada Tuhan, karena lewat berdoa itu kita berkomunikasi dengan Tuhan, dan Tuhan juga bisa saja berbicara secara pribadi spesifik kepada kita masing-masing untuk menyatakan kehendak-Nya. Dan lewat semua itu, ayo kita belajar taat. Mulai dari kita dulu, baru kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Dan ketika ada sahabat kita yang mengalami mungkin penderitaan, kesulitan, jangan tinggalkan mereka, teman-teman. Ayo kita berusaha untuk bisa ada di sisi mereka dan menguatkan mereka, menghiburkan mereka, meyakinkan mereka bahwa ada suatu hal yang besar, ada berkat hikmah yang Tuhan sediakan di balik penderitaan atau kesulitan yang mereka alami. Demikian juga untuk diri kita sendiri. Jadi, janganlah berputus asa ketika kita mengalami kesulitan ataupun teman kita, sahabat kita mengalami penderitaan. Ayo sama-sama kita saling mendukung, saling menguatkan, supaya lewat semua itu kita justru semakin dekat lagi dengan Tuhan. Oke teman-teman, sekian sudah cerita Alkitab kita di hari ini. Semoga jadi berkat buat kita semua. Kita bisa menjadi seorang sahabat yang taat dan tentunya kita juga jadi berkat buat teman-teman kita. Saat ini saatnya kita menghafalkan ayat hafalan. Diambil dari Amsal pasal 17 ayat 17 yang berbunyi, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ya teman-teman, itu dulu ya untuk hari ini. Jangan lupa besok join lagi di Sil Asik hari kedua. Tentunya masih di channel YouTube yang sama. Sampai jumpa guys! Halo adik-adik, nama aku Alit. Selama 3 hari ke depan, Kak Alit akan bercerita tentang seorang tokoh yang sangat luar biasa dipakai oleh Tuhan. Dia seorang pendeta yang sangat semangat, berasal dari Amerika Serikat. Ada yang tahu? Dia adalah Billy Graham. Terdengar tidak asing bukan? Billy Graham bernama asli Billy Franklin Graham. Ia lahir di Charlotte, North Carolina, Amerika Serikat pada tanggal 7 November 1918. Dia lahir dari keluarga peternak. Billy Graham juga memiliki seorang adik perempuan bernama Catherine. Sejak kecil, ayahnya selalu mendidik mereka dengan sangat tegas. Salah satu contohnya adalah mereka dilarang meminum alkohol dan merokok. Namun saat Billy Graham berusia 15 tahun, ayahnya menganggap mereka sudah cukup dewasa. Suatu ketika, mereka diberikan 2 botol bir di meja di hadapan mereka, lalu mereka disuruh meminumnya. Kenapa harus diminum ya? Ketika Billy dan Catherine meminum bir tersebut, mereka terkejut karena rasa bir itu sangat pahit dan mereka berhenti meminumnya. Saat itu juga ayahnya berkata kepada mereka, suatu saat nanti jika ada teman-teman kalian yang mengajak kalian untuk minum minuman keras, bilang saja bahwa kalian pernah mencobanya namun kalian tidak suka. Sejak saat itu, Billy dan Catherine menjauhkan diri dari minuman-minuman beralkohol dan narkoba. Namun pada usia Billy menginjak 16 tahun, Billy menjadi seorang remaja yang sangat nakal, bahkan sampai dijauhi oleh teman-temannya. Billy menjadi remaja yang cukup egois. Dia hanya melakukan apa yang menjadi kesukaan pribadinya dan tidak peduli akan banyak hal. Ia tidak peduli akan Allah, ia tidak peduli akan agama, ia tidak peduli akan neraka dan lain sebagainya. Sampai suatu ketika, ibunya mengajak Billy untuk pergi ke gereja. Ibunya berkata kepada Billy bahwa di gereja tersebut nanti akan ada pengkhotbah yang berkhotbah dengan sangat luar biasa. Billy mengikuti ajakan dari ibunya untuk pergi ke gereja mengikuti kebaktian KKR yang diadakan di gereja tersebut. Sampai akhirnya Billy terkejut ketika pendeta tersebut berkata, "Kamu adalah orang yang berdosa." Ya, jarinya tepat menunjuk ke arah Billy.
Seketika itu juga Billy kaget dan terkejut dan merenungkan apa yang selama ini telah ia perbuat. Akhirnya pada saat undangan untuk pertobatan dilakukan, Billy mengambil keputusan untuk membuka diri, menyerahkan hatinya, dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan penebus hidupnya. Semenjak saat itu, Billy berubah total, dan 3-4 tahun ke depan, Billy memutuskan untuk menjadi seorang pengkhotbah. Nah, adik-adik, kita mungkin seringkali merasa tidak taat, kita seringkali menjadi anak yang nakal, meskipun orang tua kita mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik, selalu menjadi anak yang taat. Di gereja dan di sekolah kita diajarkan dengan baik, namun seringkali kita melakukan hal-hal di luar peraturan-peraturan yang telah diberikan kepada kita. Seringkali kita melakukan apa yang menjadi kesenangan pribadi kita, melakukan dosa, dibandingkan kita memilih untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk taat kepada Tuhan. Adik-adik, maukah kita untuk saat ini memberanikan diri untuk menjadi anak yang baik, anak yang taat kepada Tuhan? Setelah Billy bertobat dan menerima panggilan Tuhan pada dirinya untuk menjadi seorang pengkhotbah, apa yang kemudian dia lakukan? Teman-teman, kita lanjut besok ya. God bless. Hai teman-teman, kita bertemu di Karya Asik kelas Delta. Wah, kira-kira kita akan buat apa ya? Nah, selama 3 hari ke depan kita akan buat laci kecil serbaguna dari kertas bekas nih teman-teman. Kita siapkan bahannya ya. Yang pertama, kita perlu menyiapkan kertas bekas, bisa dari majalah atau buku paket sekolah kalian yang sudah tidak terpakai lagi ya. Kita butuhnya lumayan banyak. Di sini kakak pakai buku paket ya. Selanjutnya, kita perlu menyiapkan sumpit atau bisa benda sejenisnya untuk menggulung kertas. Lalu, kita siapkan lem kertas atau lem fox ataupun lem uhu, kardus sedikit saja atau seperlunya. Kita juga perlu tusuk sate 2-4 buah, boleh dilebihkan ya untuk cadangan. Lalu kertas kopi secukupnya, penggaris, pensil, gunting. Nah, kita singkirkan dulu bahan-bahannya. Yang pertama, karena kita akan membuat dengan cukup banyak, perhatikan baik-baik ya instruksi untuk kertas ini. Pertama, kita siapkan kertasnya, sumpit, gunting, pensil, dan juga penggaris. Lalu kita ukur kertasnya dengan panjang 25 cm. Untuk ukuran kertas 25 cm ini kita perlu 55 lembar kertas. Untuk kertas dengan panjang 22 cm kita perlu 19 lembar. Jadi kita tandai dulu ya 19 lembar kertas, kita ukur dan kita gunting. Untuk kertas yang panjangnya 8 cm kita perlu 46 lembar. Wah, cukup banyak ya. Jadi satu kertas yang panjang ini bisa kakak bagi menjadi 2. Dan kita buat satu lagi kertas yang panjangnya 10 cm. Kita buat sebanyak 20 lembar. Nah, ini kertas-kertas yang sudah kakak potong dengan ukuran masing-masing. Lalu kita pakai sumpitnya membantu kita untuk menggulung kertasnya seperti ini. Ini yang panjangnya 25 cm ya teman-teman semua. Kalau sudah tergulung semua, kita bisa menarik sumpitnya keluar. Lalu di bagian ujungnya kita beri lem kertas supaya gulungan kertas ini bisa menempel dengan baik dan tidak terlepas.
Jadi kertas-kertas yang tadi akan berbentuk seperti gulungan-gulungan kertas seperti ini yang jumlahnya banyak sekali dengan ukuran-ukuran yang tadi kalian sudah ukur masing-masing. Dan jika sudah selesai disimpan dulu ya. Kita lanjutkan besok. Sampai jumpa. Wah, ternyata selama ini sikap aku salah ya Batari. Titus, aku tidak Iya. menjadi teman yang menertawakan teman dalam kesulitan. Iya, untung saja kamu sekarang sudah tahu yang benar, Sopar. Iya. Memang kita tidak boleh bersenang-senang ketika teman kita merasa kesulitan. Kita harus bisa merasakan apa yang teman kita rasakan. Kalau mereka merasa sedih, kita harus menghibur mereka. Iya, aku salah tadi ternyata. Titus, Ya, aku minta maaf ya tadi sudah menertawakan kamu dan bilang kamu cengeng karena gambar kamu rusak. iya, nggak apa-apa, aku maafin. Lain kali jangan Iya. gitu ya. Iya, aku mulai sekarang tidak akan menjadi teman yang jahat lagi. Aku mau menjadi teman yang bisa ikut merasakan apa yang dirasakan oleh teman-temanku dan menghibur mereka jika mereka sedang bersedih. Nah, gitu dong, Titus dan Sopar. Kan enak kalau suasananya damai begini. Iya, enak seperti ayam goreng. Wah, aku jadi Kamu makan lapar. terus deh pikirannya. Iya nih, aku jadi lapar, jadi ingin ayam goreng. Iya juga ya. Kalau gitu, Enak. habis ini nanti kita makan ayam goreng yuk sama-sama. Yuk. Yuk, kita makan ayam goreng. Tapi kita tutup dalam doa dulu ya. Oke. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk sekolah Injil Liburan Asik pada hari ini. Kami belajar banyak hal tentang bagaimana kami bisa menjadi sahabat yang baik, yaitu sahabat yang turut merasakan apa yang dirasakan oleh sahabat kami. Tuhan Yesus, tolonglah kami supaya kami bisa menjadi sahabat yang bisa menguatkan dan juga menghibur ketika sahabat atau teman kami sedang mengalami kesulitan dan kesusahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu untuk besok bertemu kembali di Sekolah Injil Liburan Asik hari yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.